Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Ainun Salsabila, Saya Siti Rahma, dan saya Nurlindayati, dan saya Mujahadah. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kelas 6 semester 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah materi SKIMI yang diampu oleh Muallim Muhammad Nasir MPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga, yaitu yang pertama biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga muda dikenal sebagai Raden Rashid, meski ada pula yang menyebutnya Raden Rashid atau Jaka Said. Raden Said atau Jaka Said, ia juga memiliki beberapa nama lain seperti Syekh Malaya, Lokadaya, Raden Abdurrahman, dan Pangeran Tuhan. Tidak diketahui secara pasti kapan beliau lahir, namun diperkirakan sekitar tahun 1430-an. Sunan Kalijaga diduga hidup melewati 4 masa pemerintahan, yaitu era Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga awal masa Kesultanan Mataram. Jika perkiraan ini benar, maka ia merupakan salah satu tokoh yang memiliki usia sangat panjang, mencapai lebih dari 1 abad. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari wali Songo yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia diangkat menjadi wali dengan disaksikan oleh wali lainnya seperti Sunan Giri. Setelah menjadi wali, Sunan Kalijaga menunjukkan perubahan dalam perilakunya menjadi pribadi yang taat dalam ajaran Islam dan aktif berdakwah di berbagai kehidupan, termasuk di berbagai bidang keagamaan, pemerintahan, dan kesenian. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Sunan Kalijaga terlibat langsung dalam pembangunan Masjid Agung Demak bersama wali lainnya. Masjid tersebut tidak hanya menjadi pusat ibadah, tapi juga sebagai tempat untuk berdakwah dan mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat yang belum memeluk ajaran Islam. Melalui pendekatan yang bijak dan penuh pengertian, masyarakat diajak untuk mengenal Islam tanpa paksaan. Selanjutnya adalah peranan Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di wilayah Indonesia. Yang pertama yakni warisan ajaran dalam bentuk sastra dan seni. Salah satu bentuk kesenian yang sangat digemari oleh masyarakat Jawa adalah wayang. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga, salah satu anggota Wali Songo, memanfaatkannya sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat Jawa. Dan yang kedua, persebaran Islam melalui simbol-simbol budaya. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat bijak dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat Jawa yang saat itu masih membuat tradisi ini Bunda dan kepercayaan lokal. Ia tidak menolak budaya setempat, melainkan mengislamkan unsur-unsur budaya lokal dan menggunakannya sebagai simbol untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah sikap teladan Sunan Kalijaga. Yang pertama yaitu toleran terhadap perbedaan. Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang toleran terhadap keberagaman, baik dalam agama, budaya, etnis maupun agama. Dia tidak memandang perbedaan sebagai ancaman, tetapi juga sebagai anugerah atau dihargai. Yang kedua, menghormati budaya lokal. Yang ketiga, ramah dan bersahabat. Yang keempat, bijaksana dalam berdakwah. Dan yang kelima, mengedepankan kasih sayang dan juga kebersamaan. Selanjutnya bab 7 yaitu Sunan Muria. Yang pertama, biografi Sunan Muria. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said atau Raden Said. Menurut beberapa riwayat, beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Saro, adik kandung Sunan Giri sekaligus putri dari Syekh Maulana Ishaq. Nama Sunan Muria diambil dari nama sebuah gunung, yaitu Gunung Muria yang terletak di utara Jawa Tengah bagian timur, tepatnya di sebelah utara Kota Kudus. Sunan Muria dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan seringkali menjadi penengah dalam berbagai konflik, terkenal Kesultanan Demak pada masa pemerintahan tahun 1518 sampai 1530. Beliau punya kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan masalah, bahkan yang paling rumit sekalipun, dengan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Dalam penyebaran ajaran Islam, Sunan
dengan budaya masyarakat. Beliau menggunakan gamelan dan wayang sebagai media dakwah. Wilayah dakwahnya mencakup Jepara, Tayo, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Klaten. Salah satu peninggalan penting dari dakwah adalah lewat seni, yaitu menggunakan lagu-lagu seperti Senon dan Kinanti. Meski tidak diketahui secara pasti kapan beliau wafat, makam Sunan Muria dipercaya berada di puncak Gunung Muria, tepatnya di Desa Kolu, Kecamatan Dewi, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dalam penyebaran ajaran Islam, Sunan Muria memilih pendekatan yang lembut dan membumi, sama seperti ayahnya, yaitu melalui seni dan budaya. Ia tidak serta-merta menghapus tradisi yang lama yang sudah mengakar kuat di masyarakat, tetapi justru mewarnai dengan ajaran Islam. Dari situ lahirlah tradisi keagamaan baru yang khas dan tetap terasa dekat dengan kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah tradisi bacakan dengan topeng yang dulu dipersembahkan ke tempat-tempat angker. Sunan Muria mengubahnya menjadi tradisi keduri, sebuah acara doa bersama untuk leluhur yang dilakukan di rumah dengan lantunan doa-doa Islam. Selain itu, beliau juga mengubah beberapa tempang seperti jenis Senon dan Kinanti, serta mencapat yang syarat akan pesan tauhid dan nilai-nilai kebijaksanaan dan moral. Kedua, peran Sunan Muria dalam mengembangkan yang menyebarkan Islam di pedesaan dengan pendekatan seperti tembang dan tempat dengan rakyat kecil, karena secara spiritual, ekonomi, gaya mudah diterima. Yang ketiga, sikap pribadi Sunan Muria. A. Bijaksana, B. Rendah hati dan terbuka dan toleran, D. Sabar dan kreatif dan inovatif. Komitmen tinggi terhadap pendidikan. Kita akan membahas tentang Sunan Kudus. Yang pertama yaitu biografi Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus yang memiliki nama kecil Ja'far Shadiq merupakan putra dari pasangan Sunan Kudus dan Syarifah yang juga merupakan saudari dari Sunan Bonang. Ia adalah keturunan yang ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi ketika tengah memimpin sholat subuh di Masjid Menara Kudus dan kemudian dimakamkan di area sekitar masjid tersebut. Sebagai penerus ayahnya, Sunan Kudus menjabat sebagai Senopati Kerajaan Demak. Ia dikenal memiliki kemampuan militer yang tangguh sama seperti ayahnya. Kedudukannya semakin diperkuat setelah keberhasilannya menaklukkan Kerajaan Majapahit. Nah, keberhasilan tersebut memungkinkan Demak memperluas wilayah kekuasaannya ke arah timur hingga Madura dan ke barat sampai Cirebon. Setelah menjabat ke puncak kejayaan, Ja'far Shadiq memilih meninggalkan Demak dan menetap di Kudus untuk mengabdikan dirinya dalam dakwah Islam. Yang kedua yaitu peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu menanamkan nilai toleransi beragama. Nah, Sunan Kudus menanamkan pentingnya toleransi beragama kepada masyarakatnya. Yang kedua yaitu mendirikan masjid. Selain menyebarkan nilai toleransi, Sunan Kudus juga membangun masjid dengan arsitektur menyerupai candi. Yang ketiga yaitu menyesuaikan adat istiadat dengan ajaran Islam. Dalam hal adat, Sunan Kudus secara perlahan mengarahkan tradisi agar sesuai dengan syariat Islam. Yaitu sikap positif dalam pribadi Sunan Kudus. Yang pertama ada berani, yang kedua ada kreatif, yang ketiga ada seniman, yang keempat yaitu santun dan juga toleransi. Nah, selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau lahir di Mesir sekitar tahun 1448 Masehi, di mana nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Nah, beliau ini adalah keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ayahnya adalah Sultan Hud atau Syarif Abdullah Ahmaduddin. Menurut naskah lain, Sultan Mahmud merupakan bangsawan dari Bani Hashim, sedangkan ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Lara.
dikenal sebagai Syarifah Mudain. Nah, sejak kecil Syarif Hidayatullah ia tekun menuntut ilmu hingga berangkat ke Mekah, Mesir, dan Baghdad untuk belajar fikih, tasawuf, hakikat Syazilah kepada ulama terkemuka seperti Syekh Tajuddin Al-Qutubi dan Syekh Muhammad At-Tahillah As-Sazili. Nah, meski sempat ditawari tahta pamannya di Mesir, beliau menolak lebih fokus berdakwah. Pengembarnya membawanya ke Guzarat, Rasai, dan akhirnya Pulau Jawa. Dia bergabung dengan para wali songo dan menetapkan di Cirebon penyebaran Islam melalui pendekatan budaya yang damai, mendirikan pusat-pusat pendidikan, dan membangun jaringan sosial politik untuk menguatkan umat. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1568 Masehi. Makamnya menjadi tujuan ziarah, sementara warisannya hidup sebagai teladan dakwah yang bijak, sabar, dan penuh kasih. Selanjutnya adalah peran Sunan Gunung Jati. Yang pertama, ulama sekaligus tokoh politik. Gunung Jati tidak hanya berdakwah, memimpin wilayah sebagai raja Sultanan Cirebon dan membantu membangun Banten. Itu ia gunakan untuk menyebarkan Islam terstruktur, bukan untuk jabatan. Yang bijak dan dalam mengajar bangsa, ia menggunakan dan penuh kebijaksanaan seperti dan dakwahnya dengan budaya agar masyarakat mudah menerima ajaran Islam tanpa masa. Selanjutnya ada sifat Sunan Gunung Jati. Yang pertama, religius dan toleransi. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, cinta kemanusiaan dan kreativitas serta kearifan lokal. Yang keempat, kerjasama dan mandiri. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau biasa dikenal sebagai Datuk Kelapa, yaitu dia berat. Muhammad Al-Banjari adalah salah satu yang sangat dihormati Kalimantan Selatan, Nusantara. Pada tahun 1000 di kampung Blok Gambang, keluarga Al-Walid yang bersambung nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuh kasih sayang terhadap ilmu agama. Tujuh, beliau sudah menunjukkan dan ketekunan yang luar biasa. Kesultanan Banten yang tinggal di istana, sebenarnya dalam menuntut ilmu dari jalan panjang menimba ilmu di Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai pembaharu yang akan praktik keagamaan masyarakat. Amalan-amalan yang dianggap mengajak umat untuk kembali yang menghubungi peran Syekh Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam sejarah penyebaran selatan. Pengaruh yang hingga ke berbagai dakwah berhenti pada, tetapi terus menjadi para ulama dari kalangan sahabat dan terutama turunannya yang mengajarkan nilai-nilai Islam. Sifat Syekh Muhammad Arsyad. Yang pertama, lurus dan ikhlas. Kedua, ketakwaan sebelumnya. Yang ketiga, dan rendah hati. Yang keempat, dan berakhlak. Selanjutnya kita akan membahas tentang Guru Sekumpul. Biografi beliau adalah Kiai Haji Muhammad Zainil Ghani adalah keturunan ke-8 dari ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Silsilah keturunannya adalah sebagai berikut. Kiai Haji Muhammad Zainil Ghani bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Sa'ad bin Abdullah Mufti bin Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dikenal sebagai Datuk Kalampayan. Adalah peran Abah Guru Sekumpul umat Islam di Indonesia menjadi teladan akhlak
Yang ketiga, iman dan dakwah. Yang keempat, pemersatu sosial, honesty umat. Demikian presentasi dari kami. Salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi